dan juga kepada ketiga tim ses perwakilan dari paslon 01, 02, 03 yang juga saya kenal. Ini saya sebelum mulai ini saya bilang aja nih ya, saya kenal kalian bertiga dan saya ingin tuberkulosis ini akan menjadi perhatian khusus siapapun di antara kalian yang nantinya ditakdirkan dan juga dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memimpin. Mohon tuberkulosis diperhatikan dan dilakukan semua effort untuk bisa kita mencapai eliminasi di tahun 2030. Mudah-mudahan apa yang sudah baik di dalam kerangka kerja pemerintah yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan dan terus diperbaiki untuk periode kepemimpinan 2024-2029. Tentu membutuhkan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi sehingga tadi ranking kita tidak lagi ranking 2 dunia tetapi hilang dari ranking-ranking 5 besar untuk TB di Indonesia. Karena tuberkulosis itu bukan sekedar masalah how to diagnose the disease. Bukan sekedar bagaimana kita mendapatkan tools diagnosisnya, treatmentnya, tapi bagaimana sebuah disease itu bisa berimplikasi terhadap kehidupan sosial seseorang. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan penghasilan, anaknya tidak tahu harus dikasih susu. Dari uang mana lagi kata dia. Awal tahun ini Bapak Ibu pejuang eliminasi TBC berkumpul untuk merayakan keberhasilan. Katanya Indonesia baru pertama kali menemukan lebih dari 800.000 orang dengan TBC. Ini capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia, negara dengan beban TBC kedua terbesar di dunia. Tapi sebenarnya benak kami masih terusik, masih banyak dilema dan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai Indonesia bebas TBC. Tahun lalu saja masih ada ratusan ribu orang yang belum tahu kondisi TBC-nya. Artinya mereka masih menulari di antara masyarakat. Masih ada orang yang sudah terkonfirmasi TBC tapi dia belum mulai pengobatan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dari Bapak Anies dan Bapak Muhaimin kepada rekan-rekan sekalian yang sudah sangat concern dengan TB selama ini dan yang mengundang serta mengangkat isu TB ini ke isu politik yang cukup strategis ya di putaran Pilpres gitu. Jadi tentu ini supaya isu-isu kesehatan yang penting juga masuk dalam ranah dan politik kita ke depan, mudah-mudahan lebih banyak diwarnai isu-isu kesehatan yang lebih strategis. Jika proses untuk screeningnya lebih ketat, lebih hebat lagi, lebih masif lagi, Prof. Jangan kaget kalau kasus TB-nya bisa 2 juta 2025. Jangan kaget. Karena saya melihat bahwa masih banyak kasus TB karena saya ahli paru yang tiap hari ngobatin. Dari pasien TB yang diobati, yang keluarganya diobati saja, screeningnya kita sudah kita berjuang tapi masih belum bisa maksimal. Dan ternyata TB pendekatan komprehensifnya salah satunya tadi adalah satu desa, satu vaskes, satu nakes. Dan kalau kita bilang preventif promotif, tadi disampaikan kan bahwa isu perumahan, gaya hidup sehat. Kami punya program 10 juta rumah layak huni. Jadi kita ngambil approach makronya, preventif promotif. Kemudian kalau isu tentang bahwa kita sangat sadar mengatasi dan mempromosikan masalah kesehatan di Indonesia bahkan di dunia itu kan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu harus melibatkan masyarakat.